Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Farda Maharani dari 9E ingin mempresentasikan bab 2. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Kerajaan Samudra Pasai, B. Kerajaan Aceh. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Jahir, Sultan Mahmud Malik Jahir, Sultan Jainal Abidin Malik Jahir, Sultanah Nasriyah, Abu Jain Malik Jahir, dan Mahmud Malik Jahir. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1530. Kemudian, ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani atau Sani. 2. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Kerajaan Demak, 2. Kerajaan Mataram Islam, 3. Kerajaan Islam Cirebon, 4. Kerajaan Islam Banten. 1. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Patah sebagai pendiri, dan Raja pertama Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. 2. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penambahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601, dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang, Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. 3. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babad Cirebon disebut bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon, udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati. Duku Pasambangan yaitu membuat terasi dari udang kecil atau rebon. Kedua, versi lain yang diambil dari kitab Negara Kertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata carubah yang berasal dari istilah Sarumban yang berarti pusat pencampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Wungsang. Namun, tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Sarip Hadiyatullah, Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cangkabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasta Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sepeninggal Fathahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Cirebon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Penambahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ajeng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Karaton, Kasepuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Karaton Kanoman dan memerintah hingga tahun 1723. 4. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebuah Banten Girang merupakan bagian dari kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan Demak di bawah pemimpin Maulana Masanuddin selain untuk memperluas wilayah juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerja sama Sunda Portugis. Dalam bidang ekonomi dan politik, hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak selepas kegagalan. Mereka mengusir Portugis dari Makala tahun 1513 atas perintah Sultan Trenggono.
Maulana Hasanuddin bersama Fathahilan melakukan penyerangan dan menaklukkan pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ajeng Tirtayasa bertahta 1651 sampai 1682, dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki mengesankan, dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta telah mengupah orang Eropa bekerja kepada Kerajaan Banten dalam mengamankan jalur pelayaran. Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC, yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. 3. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi